Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Satrio Piningit, sosok yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya sebagai penyelamat bangsa dan negara di masa depan. Siapakah sebenarnya Satrio Piningit, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana cara menemukan dan mengenalinya? Mari kita simak bersama. Satrio Piningit adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti satria yang disembunyikan. Satrio Piningit adalah sosok yang diyakini oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, memiliki kesaktian atau pengetahuan melebihi zamannya. Satrio Piningit juga dianggap sebagai putra Batara Indra, dewa perang dan petir dalam mitologi Hindu. Satrio Piningit dikatakan akan muncul di akhir zaman untuk membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Ramalan tentang Satrio Piningit berasal dari naskah-naskah kuno yang ditulis oleh Prabu Jayabaya, salah seorang raja yang pernah memerintah kerajaan Kediri pada abad ke-12. Prabu Jayabaya dikenal sebagai raja yang bijaksana dan sakti. Ia juga memiliki kemampuan meramal masa depan dengan akurat. Prabu Jayabaya menuangkan ramalannya dalam beberapa naskah, antara lain. Yang pertama, Serat Jayabaya Musarar. Naskah ini berisi tentang ramalan-ramalan yang bersumber dari kitab Musarar, yang digubah oleh Sunan Giri Prapen, salah seorang wali yang hidup pada abad ke-17. Kitab Musarar sendiri dikatakan dibuat oleh Prabu Jayabaya saat ia berguru pada seorang ulama bernama Maulana Ngali Samsujen. Naskah ini menggambarkan tentang Satrio Piningit sebagai sosok yang tersembunyi dan misterius, yang akan muncul di akhir zaman untuk membawa keadilan dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Yang kedua, Serat Pranitiwakya. Naskah ini berisi tentang pembagian zaman di Pulau Jawa menurut Prabu Jayabaya. Naskah ini dibuat oleh Carik Adilangu II, seorang juru tulis dari Keraton Surakarta, yang hidup pada masa Pakubuwono I hingga Pakubuwono II. Naskah ini membagi zaman menjadi tiga, yaitu zaman Kaliswara, zaman Kaliyoga, dan zaman Kalisengsara. Zaman Kalisengsara adalah zaman yang paling buruk, di mana manusia hidup dalam kekacauan, kesengsaraan, dan ketidakadilan. Di zaman ini, Satrio Piningit akan muncul sebagai penyelamat dan pemimpin yang arif dan bijaksana. Yang ketiga, Babat Tanah Jawi. Naskah ini berisi tentang sejarah raja-raja yang pernah berkuasa di Pulau Jawa dari zaman Hindu-Buddha hingga Islam. Naskah ini juga memuat silsilah cikal bakal raja-raja tersebut, yang berujung hingga Nabi Adam. Naskah ini terdapat dua versi. Yang pertama ditulis oleh Carik Tumenggung Tirtowiguno atas perintah Pakubuwono III, dan yang kedua ditulis oleh Carik Adilangu II. Naskah ini menyebutkan bahwa Satrio Piningit adalah putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, yang masuk Islam dengan bantuan Sunan Kalijaga. Satrio Piningit juga disebut sebagai putra Batara Indra, dewa perang dan petir dalam mitologi Hindu. Dalam naskah-naskah Prabu Jayabaya, Satrio Piningit digambarkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berparas seperti Batara Kresna, yaitu tampan dan berwibawa. Berwatak seperti Baladewa, yaitu tegas dan berani. Bersenjatakan Trisula Weda, yaitu senjata sakti yang melambangkan tiga ilmu pengetahuan, agama, filsafat, dan sains. Yatim piatu, yaitu tidak memiliki bapak dan ibu. Hidup mandiri, yaitu tidak bergantung pada orang lain, tidak suka meminta-minta atau mengemis, yaitu memiliki harga diri yang tinggi. Berwatak arif, yaitu bijaksana dan berbudi luhur. Menemukan dan mengenal Satrio Piningit bukanlah hal yang mudah. Satrio Piningit adalah sosok yang tersembunyi dan misterius. Ia tidak akan menampakkan dirinya secara terang-terangan, melainkan hanya akan muncul di saat-saat yang tepat. Satrio Piningit juga tidak akan mengaku sebagai Satrio Piningit, melainkan hanya akan berperan sebagai pembimbing dan pemberi inspirasi bagi orang-orang yang berjuang untuk kebenaran dan kesejahteraan. Untuk menemukan dan mengenal Satrio Piningit, kita harus memiliki hati yang bersih dan pikiran yang terbuka.
Kita harus mau belajar dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kita harus berani berbuat baik dan adil, serta menentang segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan. Kita harus bersikap rendah hati dan tidak sombong, serta menghormati dan menyayangi sesama makhluk hidup. Kita harus berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Jika kita melakukan hal-hal tersebut, maka kita akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Satrio Piningit, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kita akan merasakan kehadiran dan kasih sayang Satrio Piningit dalam hati dan jiwa kita. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan bahagia, serta menjadi bagian dari perubahan positif yang dibawa oleh Satrio Piningit. Demikianlah video yang saya buat dengan judul, Satrio Piningit, bagaimana cara menemukan dan mengenalinya. Semoga bermanfaat dan menarik bagi Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.